Hai teman, selamat datang di channel SKT New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Momen sarapan pagi itu sedikit berbeda. Kedatangan Andira semalam menjadikan dua jagoan di rumah itu lebih semangat. Giva yang sedikit susah makan menjadi lahap karena disuapi oleh kakaknya. "Sayang, resto gimana?" tanya Samir setelah selesai makannya. Ia ambil segelas air minum di hadapannya dan meneguknya hingga habis tak bersisa. "Alhamdulillah, Pi, makin banyak catering dari beberapa instansi," jawabnya fokus pada Giva. "Sayang, makannya yang benar. Entar enggak kakak beliin es krim lagi, kalau nakal. Tuh kayak Bang Tegar, lahap banget makannya. Pinter loh sampai gak kesisa," ujar Andira, memuji Tegar yang jauh mandiri dibandingkan adiknya. Iya, Mak. Giva janji lahap kok mamamnya." Dengan penuh semangat Giva menghabiskan nasi dan lauk pauk di piringnya sampai tak bersisa. "Ya, habis kan?" celoteh anak itu girang. "Abang masih ada sayurnya tuh." Giva menggoda Tegar, mengejek abangnya sampai kesal. "Ade jahil. Kok malah diisi lagi si piringnya abang?" Anak itu terlihat mayun. "Sayang." Lerai Samir tak membedakan sedikit pun Tegar dan Giva. Ia menatap ke arah Giva, kemudian menyuruhnya minta maaf. "Ayo bilang apa ke abang?" Giva mengulurkan tangan sambil meminta maaf pada Tegar. "Iya deh, maaf." "Nah gitu dong, anak baik," puji Cantika mendapat senyuman. "Tegar hari ini ada les musik kan?" "Iya, Mam. Pulang sekolah langsung ke tempat les," dijawab anak itu semangat. Berbeda dengan Giva, Tegar lebih mewarisi bakat maminya. Berbagai kegiatan yang berhubungan seni selalu diikuti. Giva lebih suka ke dunia atletis dan olahraga. Samir dan Cantika tidak pernah membatasi anak-anaknya dalam mengolah hobi dan keahlian masing-masing. Sebagai orang tua, mereka hanya bisa membimbing dan mengarahkan selama itu positif dan tidak mengganggu perannya sebagai anak kecil. "Ini Mami udah buatin bekal buat kamu, sayang." Cantika memasukkan tas bekal anaknya ke dalam tas. "Jangan lupa dimakan ya, sayang." "Siap." "Giva gak mau bawa bekal sahut anak sulungnya, merengek. "Suka gak kemakan kalau di sekolah?" "Ya udah gak apa-apa. Giva hari ini gak ada jadwal les juga kan? Pulang sekolah langsung pulang." "Oke, let's go. Kalian salim dulu sama Dedi," ucapnya memerintahkan anaknya. Sebelum berangkat ke sekolah, seperti rutinitas biasanya, mereka akan cium tangan Dedi dan maminya dan meminta jatah uang saku. "Sekolah yang pinter ya, sayang," ucap Samir saat Tegar yang menyalaminya. "Kamu harus sukses, jadi kebanggaan Dedi." Lalu menyerahkan satu lembar uang puluhan ribu untuk anak itu. "Makasih ya, Pi," dibalas Tegar, senang hati. Beda dengan Giva yang selalu kurang jika mendapat jatah dari dedinya dan selalu meminta tambah ke maminya. "Ih kurang, Dad. Cuma bisa buat beli cimol aja, Dad," ucap Giva protes. "Tambahin dong, Mam." "Nomor," sahut Cantika menggerakkan jari telunjuknya. "Itu sudah lebih dari cukup, sayang. Giva gak boleh jajan terus, sayang. Kan udah bawa makanan dari rumah." Meskipun mayun, Giva tetap berangkat ke sekolah bersama abangnya, Tegar. Hari ini Dira yang mengantar mereka, karena kebetulan sekolah dan restoran tempatnya searah. Hanya butuh waktu 1/4 jam, mereka sampai. Keduanya turun usai berpamitan dan cium tangan. Dira tak lantas pergi begitu saja, sebelum memastikan adik-adiknya masuk dengan selamat. Setelah mengantar mereka, Dira langsung ke resto, tidak mampir ke pasar seperti biasanya. Karena mulai sekarang, ia sudah percayakan semuanya pada salah satu karyawannya. Resto sudah buka pagi itu. Hanya saja belum dibuka sepenuhnya, mengingat mereka harus mempersiapkan apa-apanya dulu. Keempat karyawannya bersih-bersih di depan, sedangkan 2 orang lainnya lagi membantu pekerjaan di dapur.
ada yang kurang pagi itu. Ia tak melihat Fajri datang. Padahal biasanya pemuda itu datang pertama sekali. Fajri mana? Del, tanyanya pada rekan Fajri yang membantu mempersiapkan menu di dapur. Aduh, saya nggak mampir tadi. Mbak, jawab pemuda itu jujur, tak memberikan kepuasan untuk Andira. Biasanya juga dia datangnya akan lebih dulu. Mbak, Andira mulai tidak tenang. Ia menjauhkan diri dari mereka untuk menghubungi lelaki yang dekat dengannya. Hanya saja ia belum bisa memberikan kepastian, mengingat ia masih sering merasa takut akan kekurangannya. Fajri, kamu. Belum selesai, suara di seberang sana tampak bersin-bersin, membuat ia menyimpulkan kalau kesehatan Fajri sedang tidak baik. Kamu sakit? Tanyanya. Khawatir. Udah minum obat? Belum. Udah sih, kayaknya cuma butuh istirahat aja deh. Kamu gak usah khawatir ya, jawab Fajri, menenangkannya. Maaf, aku gak bisa datang hari ini. Entar kalau udah beres, aku kesana ya. Mau dimasakin apa? Tawarnya. Kini ia sudah berani membuat makanan yang layak untuk dikonsumsi. Itu semua berkat Fajri yang telaten mengajarinya. Kamu kesini aja, Rah. Aku udah seneng banget. Gak usah repot masak deh. Mendadak telepon terputus sebelum mereka mengakhirinya. Gangguan internet yang tidak stabil menjadi alasannya. Selesai membantu karyawan mempersiapkan apa-apa yang bisa ia lakukan, Andira tampak sibuk dengan bahan-bahan masakan yang ada. Rencananya ia akan buatkan Fajri sup ayam kampung. Konon makanan itu bisa meningkatkan stamina tubuh yang sedang drop. Ia membuatnya dengan seksama, dengan perasaan kasih dan sayang, dibumbui rasa kagum yang luar biasa pada lelaki yang saat ini sedang terbaring di ranjang kamarnya. Fajri nampak mengernyit usai membaca chat dari buleknya yang menanyakan keadaannya. Hari ini, kenapa sih bulek jadi punya pikiran kayak gitu? Ngilu di kepalanya semakin menjadi. Baginya itu suatu masalah yang akan menyita pikiran dan hatinya. Sedang ia berusaha untuk meyakinkan seorang wanita yang menjadi penghuni hatinya sampai saat ini. Tak ingin lama-lama penyakit bersarang di tubuhnya, Fajri memaksakan untuk bangun dan membuat minuman jahe merah. Berharap keadaannya akan membaik usai minum minuman itu. Tak berapa lama, suara bel rumahnya bunyi. Ia matikan kompor, lalu menengoknya ke depan. Rah, kamu? Hai! Sapa wanita itu nyelonong masuk. Sedang Fajri masih berdiri di tempatnya, sambil memandangi ke arah wanita itu. Enggak disuruh duduk nih, sindir Andira. Ia tersenyum miring. Duduk, Rah, sahutnya, mempersilahkan tamunya itu duduk. Kamu beneran datang, Rah? Iya, dong. Kan aku udah janji mau kesini, jawabnya, membuka bungkusan yang ia bawa. Sup ayam kampung sama sambal bawangnya. Biar fit lagi, yuk dimakan. Mumpung masih anget. Fajri mengambil mangkuk dan nasi ke dapur. Mereka menikmati makanan itu sama-sama. Kamu itu kecapekan, Fajri. Kamu harus istirahat deh kayaknya. Aku kasih libur seminggu deh, biar pulih dulu, ujar Andira. Fajri menatap wajahnya lekat. Bukan itu yang aku butuhkan, Rah. Jawaban Fajri memaksanya untuk membalas tatapan pemuda itu. Fajri nekat memegang tangannya, kemudian berkata, yang aku butuhkan adalah teman hidup, Rah.